Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Ibu cintai, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang puisi. Tentunya kalian sudah pernah membaca puisi atau mendengarkan orang membaca puisi. Apa yang dimaksud dengan puisi itu? Puisi bisa berupa ungkapan perasaan. Nah, di dalam puisi itu berisi berbait. Jadi lebih pendek dari sebuah cerita. Nah, kalian tentunya sudah mempelajari yang disebut dengan bait maupun baris. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan tentang puisi diafan dan puisi prismatis. Apa yang dimaksud dengan puisi diafan dan puisi prismatis? Sebelum membahas tentang itu, Ibu akan membacakan sebuah puisi. Puisi yang pertama berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi, karya Maya Lestari. Jam dinding menunjukkan pukul 11 siang. Ketika engkau datang dengan kantong belanjaan bermerek toko sepatu terkenal. Kau meminta maaf karena sudah datang terlambat. Katamu, kau punya urusan penting yang tidak bisa ditunda. Aku melihat merek di kantong belanjaanmu dan tahu bahwa membeli sepatu lebih penting daripada aku. Aku duduk di kedai kopi ini sejak pukul 9. Sejak semalam berpikir tentang kau dan aku. Aku teman sejak masa kecilmu. Kau teman sepermainanku. Dulu, kita sering bermain bersama. Sepanjang hari mengerjakan apa saja. Tapi sekarang kau berbeda. Kau lebih mulai berubah. Lebih suka membicarakan hal-hal yang dulu tidak pernah ada. Seperti seberapa mahal harga pakaianmu. Seberapa mahal merek jam tanganmu. Seberapa murah harga sendal jepitku. Aku tidak tahu apakah aku masih sahabatmu. Tapi yang jelas, di kedai kopi ini aku tahu pertemuan kita tidak lebih penting dari sepatu. Coba kita pahami untuk puisi yang pertama. Apakah kalimat-kalimatnya mudah kalian pahami? Dan kalian apakah sudah bisa memahami apa isi dari puisi tersebut? Sekarang akan saya bacakan untuk puisi yang kedua. Kedai Kopi Pukul 11 Siang, karya Maya Lestari. Pukul 11 siang kamu datang. Senyum segan tersambar di wajahmu. Kantong belanjaan tertenteng di tanganmu. Maaf, aku terlambat, ujarmu. Aku menatap kopiku yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Tidak apa, jawabku. Aku dan kopiku adalah karib. Kami bersabar layaknya waktu. Aku ada urusan penting, ujarmu. Kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati, seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Aku tahu isinya sepatu. Mereknya tercetak di kantong belanjaanmu, dan kotak sepatunya tersembul malu-malu. Aku memandang kopiku. 2 jam aku dan kopiku menunggu, tak apa. Aku dan kopiku adalah karib. Kami bersabar layaknya waktu. Kau bertanya, kenapa aku ingin bertemu? Benakku melayang ke masa lalu. Kau dan aku sama-sama bahagia, bermain sepanjang waktu. Kau tak pernah bertanya, kenapa aku memanggilmu. Aku pun tak pernah bertanya, kenapa kau ingin bertemu. Saat itu, kau tahu, hatiku serupa baling-baling, ikut kemanapun kau pergi. Tapi kini, baling-balingku mungkin sudah rusak.
tak bisa berputar ke arah anginmu berkesiul. Anginmu pun mungkin sudah berubah arah. Aku tidak mengenali lagi. Aku menunggu kau berbicara. Aku menunggu kau berkata-kata. Kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Kau tahu, aku dan kopiku seperti waktu. Bersabar menunggu apapun berlalu. Nah, dari puisi tersebut, kalian bisa membedakan mana puisi yang mudah dipahami dan mana yang sulit dipahami. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan puisi Dyavan. Nah, puisi Dyavan adalah merupakan puisi anak-anak yang mudah dipahami karena tidak menggunakan kata-kata kiasan atau kata-kata yang sulit dipahami. Kemudian, puisi Dyavan itu terbuka, tidak mengandung lambang atau kiasan tertentu. Puisi Dyavan memakai bahasa sehari-hari. Puisi ini dapat ditulis dengan mendeskripsikan bentuk di sekitar penulis. Nah, tentunya kalian sudah bisa meraba, membayangkan dari dua puisi tadi mana yang masuk dalam puisi Dyavan. Kemudian kita akan mengenal apa itu puisi prismatis. Nah, puisi prismatis itu adalah puisi yang mengandung diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Ya, pilihan katanya cari yang sesuai. Nah, kata konkret. Ya. Kemudian imaji, menggunakan imaji. Imaji bisa imaji pencitraan atau penglihatan, kemudian imaji pendengaran atau imaji perabaan. Kemudian juga menggunakan majas dan gaya bahasa yang sangat baik. Nah, puisi prismatis juga disebut sebagai puisi yang suka dipahami atau bisa disebut dengan multi-interpretable. Apa multi-interpretable itu? Yaitu puisi yang mempunyai banyak makna. Salah satu contoh puisi prismatis yang dapat dilihat dalam karya-karya seperti Djoko Damono. Nah, puisi prismatis itu memerlukan penafsiran karena menggunakan kata atau kalimat yang bermakna ganda. Puisi prismatis tidak bisa dipahami secara langsung seperti puisi Dyavan. Namun, pembaca dapat merasakan apa yang disampaikan penulis dalam puisi setelah membaca kedua atau lebih. Nah, dalam puisi tadi ada kalimat yang sudah menggunakan majas. Maka kalimat yang sudah menggunakan majas dapat disampaikan atau dapat disebut sebagai puisi prismatis. Nah, kalian bisa berlatih untuk menentukan mana puisi yang dihafal atau puisi prismatis dalam latihan berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nah, sampai jumpa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.